Wahyu pertama di situ dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diajarkan, dikenalkan terhadap Tuhan kita pertama nama Allah. Di dalam syariat disebut dzikir jahri. Lagi tauhid la ilaha illallah, maknanya adalah dia berarti masih jauh. Memunculkan dzikir sirri, diucapkan dalam hati Allahu urib terserah. Lalu dilanjutkan munculnya tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 87 munculnya jajinya dzikir sirul asro tanpa ngucap, dzikir diem tapi lewat iman dan rasa. Akhirnya nyampe lah pada wahyu yang terakhir la ilaha illa ana. Al-Anbiya 25 jadinya fana udzikri. Piye maksude? Ngeten Pak. Hati yang sudah berakhlak ilahiyah mesti paling tidak imannya itu sudah dianta. Anta itu dekat, kamu, engkau di depan. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau mengarah di situ ada wajah Allah, dekat. Berarti iman di dalam hatimu itu hanya iman hanya pada Allah. Allah yang kumaksud bukan di atas ini nama, bukan. Allah yang dimaksud yang di awal tadi loh Pak ya, sesuatu yang kau tidak bisa menyebut, menggambarkan, menyerupakan dengan suatu apapun. Paham? Duduk udara ini loh Pak, duduk hawa ini loh, paham gak? Oke. Jenengan ketika sudah mengasah dzikir sirul asror, imannya hanya pada Allah tersebut, maka mesti lama kelamaan kesirikan hati kita pada Allah yang tadinya selain Allah itu bisa mendatangkan gurih, rasa pahit, rasa manis, itu logrok, hilang, nggak berfungsi. Karena kau sudah tahu Allah zahiron wa batinan, iki Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, adanya Allah itu dengan rasa Pak, bukan dengan mata dohir, itu bukan, dengan mata hati yang disebut ainul basirah, mata hati, imanul haq, iman yang benar. Ini tidak semua orang bisa menerima, enggak, hanya seseorang yang hatinya ada wadahnya dinul haq baru bisa menerima. Dan ini tidak harus menjadi nasabnya para wali, enggak, dzurriyyah rasul juga tidak, semua. Sampai lihat ning Quran, kalau berbicara tentang kembali kepada Allah itu memakai kalimat nakiroh, isim nakiroh, umum, gak pernah membicarakan nasab, keturunan, tidak. Wa man kana yarju liqa rabbi wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa, loh ini berarti orang umum ingin bertemu Allah, maka bla 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 bla, persyaratannya gitu. Tidak mengatakan harus nasabnya kiai, nasabnya wali, nasabnya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, ndak, siapapun
bisa, walaupun anake lonte bisa, anake perampok bisa. Tinggal persyaratan ini nanti mau didatangkan apa enggak. Sederhana Pak, persyaratannya apa? Ilmu, amal, istiqomah, hanya ini. Terimalah ajaran dinul haq yang disampaikan itu, oke. Kemudian amal wayat tabiuna aksanahu. Kalau diperintahkan zikir kholwat, yus ndang lakonono kholwatmu, lakonono zikirmu, yang disesuaikan dengan kemampuanmu masing-masing. Jadi kholwat itu gak harus ada di dalam kamar, gak keluar, enggak. Gak harus di dalam masjid bikin gua sendiri, misalkan ya, gak keluar-keluar, enggak. Gak harus di gua, gak harus di alas terus, enggak. Bisa jadi kau kholwat di tengah-tengah kau bekerja, di kantor, di pasar, di laut, di udara, dimanapun, berkholwatlah di situ. Sebab artinya kholwat adalah hati meninggalkan iman, rasa legi, manis, gurih itu yang tadinya dari apa itu? Duren, akhirnya ganti datangnya semuanya itu semata-mata dari Allah, berarti Allah tahu. Ingat, status makhluk la haula wala quwata, nggak bisa mendatangkan rasa gurih, manis, pahit, nggak iso. Illa billah. Apa kayaknya iku mang datangnya dari duren, ning sejatine illa billah, kecuali datangnya dari Allah. Anda sholat juga begitu. Anda la haula wala quwata, bila mana kayaknya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, semata-mata illa billah, datangnya dari Allah. Oleh karena hati kita itu pada saat itu belum ada akhlak ilahiyah, maka hati itu mesti lalai terhadap Allah. Ingatnya terhadap selain, otomatis itu Pak. Tinggal poksi kita ada di mana. Poksi saya, kerja saya sebagai maklar sepeda, otomatis Allahu Akbar. Ning hati mang ngomong, gambar sepeda itu ada Pak di dalam hati. Tadi kasihkan 5 juta ya. Saya kasihkan harga 5.900.000, enggak ditawar ya, langsung dibeli. Mestinya 5 juta lang. Lah. Padahal 4.900.000 sudah dapat laba abadi. Dalam sholat lo ikut-ikut. Tadi di DP separuh, janjinya besok ya. Itu mesti ke bawah lagi tuh Bu nggih. Lah iya. Karena yaitu tadi akhlak ilahiyah pada saat itu dalam hati kita belum ada. Jikalau sudah ada belum sempurna, biur petero tak suwe. Biur mana? Biur. Oke lah Pak, itu proses kita. Proses kita untuk sempurna itu enggak sempurna dulu. Tapi wala tayasu fi rohillah, jangan Anda berputus asa dalam hal menyongsong rahmati Allah dalam kesempurnaan makrifat atau akhlak ilahiyah ini, dengan cara teruskan dzikirmu. Teruskan, jangan sampai kau lepas. Teruskan semampu dirimu. Yes. Jadi akhlak ilahiyah itulah sebagai penentu satu amal apapun di mata Allah sebagai amal husnul amal, sebagai amal yang diterima itu di situ. Kesimpulannya Pak ya,
Amal sing soleh di mata Allah itu penentunya adalah hati kita berakhlak ilahiyah. Proses hati berakhlak ilahiyah adalah dijawab di dalam surah Az-Zumar ayat 18 pertama, yaitu golongan alladzina yastami'unal qaula, mereka yang mendengarkan, menerima, menghayati ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, lalu wayattabi'una ahsanahu, melaksanakan dengan istiqomah, zikirnya dengan istiqomah, maka disitulah akan membentuk dengan sendirinya akhlak ilahiyah. Seiring berjalannya pembentukan pembangunan akhlak ilahiyah, maka iman-iman selain Allah yang sudah mancep di dalam hati itu dengan sendirinya akan logrok atau hilang. Nanti kalau sudah semuanya total jenderal hilang, kesempurnaan Anda berakhlak ilahiyah, yaitu yang disebut sebagai ma'rifatullah, bertemu Allah di maqam musyahadah, itu akan nyata. Tandanya ini, apapun yang muncul dalam diri kita, apapun itu, bah itu berkata, bah itu melihat, apakah itu apapun, dan atau yang muncul dari makhluk lain, la yarawna li anfusihim syai'an, Anda tidak akan meyakini dan beriman dari Anda atau dari makhluk lain. Anda sudah tidak beriman di situ. Anda sudah tidak beriman sesungguhnya makhluk itu bisa mendatangkan sesuatu. Tetapi yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hatimu muncul satu keimanan yang murni, benar, hanya Allah yang berperan. Datangnya itu semata-mata hanya dari Allah. Akhirnya bergeloralah hatimu di dalam tauhid la ilaha illa ana. Akunya Allah yang muncul, yang berperan. Tadinya itu akunya hamba, merasa diri akunya yang melakukan, yang di luar dirinya manusia yang lain, iman seperti itu. Akhirnya hilang, muncul semuanya keakuan Allah. Istilah bahasa Rasulullah waktu dulu, ditapuk pipi kanan, dikasihkan pipi kiri. Iya Pak, nek dicium gak apa-apa, sing nyium pacare pisan. Tapi umpama sampean dicium wong gendeng, gak mlayu aja men. Nah, iku ditapuk. Artinya gini Pak, apa yang Allah berikan pada kita itu tidak selamanya enak. Miturut sifat kita sebagai manusia yang disebut anugerah atau nikmat, enggak. Suatu saat kita akan diberikan Allah, dihadapkan Allah perkara yang bersifatkan musibah atau bala. Tergantung levelnya bagaimana, ya, tergantung. Itu laksanya ditapuk. Tapi ketika saat sampai iki mang hati sudah berakhlak ilahiyah, nggak mungkin sampai niku melihat tapuannya, takdirnya, enggak. Mesti melihat siapa yang menampar. Akhirnya apa hati sampean? Tatmainnul qulub. Itulah musibah jadi anugerah. Di dalam musibah Anda bisa menjadikan musibah sebagai thariqah atau jalan untuk bertemu Allah. Ini jadi musibah membawa nikmat ini. Tapi bagi mereka yang mingkol bin rohibin, nggak bisa Pak, mesti sakit Pak, sakit. Syekh Ibnu Athaillah kalau merumuskan
atau memperumpamakan Allah dengan takdirku gini Pak. Gusti Allah iku minangka wong wedok sing ayu sak jagat ayu dhewe. Iki kanggo wong lanang. Laksana seorang wanita yang tercantik di dunia. Jenengan ini yes, katakanlah umur selawi apa 30 gitu loh. Si wanita itu bawa batu Pak segini Pak, disawat nonang sampan des kenalah punggung jenengan. Sakit badan? Sakit Pak, terasa sakit. Diteruskan itu kan sakit jasmani toh Pak ya, sakit jasmani. Terus sampai teruskan sakit rohani ketika melihat takdirnya atau melihat batunya. Apa yang berkata nih arek Surabaya COK Pak, bahasane ku COK wis sampean waca dhewe. Ngamuk masalahnya tidak melihat wanita yang tercantik. Coba kalau jenengan melihat wanitanya Pak, ya Allah, sampai niling sejarah Nabi Yusuf kali Siti Zulaikha. Padahal Nabi Yusuf iku ganteng iku mek sepertelon. Umpama dunya ya separuh iku Rasulullah Muhammad, seperpapat iki Yusuf. Terus seperempat iku nas manusia. Lah iki lho wanita lho sak donya tercantik. Nggak ada ceritanya seorang laki-laki normal loh Pak, normal melihat wanita yang membawa batu itu, ketika melihat dia itu nggak kesensem, nggak kepencut, nggak ada, mesti kepencut. Tingkatan Siti Zulaikha ketika bertemu Nabi Yusuf kesensem Pak. Akhirnya tersebar di seluruh negeri. Orang wanita-wanita itu ngomong sama Siti Zulaikha, ngerasani, lah ya kurang ya apa Siti Zulaikha itu bojone wis dadi raja kok ya mau dengan namanya Yusuf dia jadi narapidana. Belum tahu Yusuf, belum tahu pada saat itu. Akhirnya apa Pak? Siti Zulaikha mengadakan satu acara, ngumpulkan semua wanita-wanita senegeri itu, negeri Mesir dicelui kabeh, dibawai apel satu, pisau yang tajam satu, jejer Pak, seret meja. Yusuf dikongen metu, sop metu sop, keluarlah. Cara sakniki niku wong wedok dipajang mlaku niku apa? Munggah nang nggone panggung ono sing nilai ngene lho. Napa? Bodel. Pragawati. Nggih tah, Pragawati tah, ya Pragawati ya. Nyun sewu. Setiap gadis perempuan ini dibawain apel satu, pisau satu semuanya. Nggak terasa Pak, sambil ngoncei melihat wajahnya Yusuf, habis sampai tangannya yang dikupas semuanya, kepencut dengan wajah si Yusuf. Apalagi perempuan yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini tercantik sedunia. Siapapun yang melihat daripada wanita itu, dia tidak akan marah-marah, bahkan bilang lempar lagi, walau dicubit
tapi cupit. Lah, sebenarnya kita itu dikasih musibah itu bentuk sayangi Allah, Pak. Jangan diartikan bala, hukuman, jangan. Saya kurang setuju. Sebab sifat Allah itu kasih sayang. Itu Allah menegur kita, bukan menghukum. Yang mengatakan menghukum itu adalah golongan-golongan nih kalau Pak, sing gak seneng nih kalau. Golongan apa jenenge? In apa yo? Intoleran nah iku. Gak seneng ndelok negara Indonesia itu Pancasila, gak seneng. Njaluki didadekno negara, ya wis ngene iku. Intoleran nah itu namanya. Lah, Bapak Ibu, itu bentuk kasih sayang Allah ketika saat kita itu diberikan musibah, teguran, supaya kita mau untuk menjadikan musibah sebagai jalan bertemu Allah. Tapi lantas bukan berarti anugerah nikmat yang diberikan kita ini kita tinggalkan untuk tidak bertemu Allah. Jangan. Kalau Anda meninggalkan anugerah nikmat tidak ingin bertemu Allah, tunggu. Tunggu. Suatu saat kita akan dipindah di jalan musibah. Terus bagaimana caranya menjadikan anugerah nikmat itu untuk sebagai jalan bertemu Allah? Gampang. Jenengan sudah memegang zikir sirul asrar, jalankan itu. Pasti imanmu akan diarahkan, hatimu untuk tidak bersukaria dengan anugerah, tapi bersukaria, bercinta terhadap Allah yang menguasai anugerah. Jadi bala musibah jangan dianggap iku hukuman. Itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, ruhaniyahnya, supaya ndang lekas kembali pada Allah. Memang Pak, kalau kita melihat takdirnya ngamuk-ngamuk Pak. Kalau kita melihat Allahnya si cantik tadi, kita akan tersenyum. Tapi ingat, tidak ada yang bisa untuk melihat Allahnya kecuali hamba yang hatinya sudah membawa akhlak ilahiyah. Kesimpulan surat Az-Zumar ayat 54 adalah, lekaslah kita manfaatkan sisa umur kita Pak untuk kembali bertemu pada Allah lewat jalur sirul asrar. Urusan torikoh jenengan jalannya musibah, nikmat, bala, terserah. Semua apa yang dihadapkan terhadap kita sikon ini, tetap jadikan pertemuanmu terhadap Allah sesuai dengan porsi kemampuanmu. Yang terpenting adalah Anda sudah memegang tauhid la ilaha illa anta. Hakikat ini dengan bentuk pengamalannya dzikir sirul asrar. Udah, jangan khawatir kapan Anda bertemu, jangan khawatir Anda aku kok belum jangan. Tetap lakonono sirul asrar. Ingat, dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah sudah berjanji mesti Anda bertemu. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu saya, maka pasti aku temui. Ternyata orang yang ingin bertemu Allah di dunia ini adalah orang yang sudah paham masuk di dalam hakikat menuju ma'rifat ini. Selain itu tidak ada. Pasti dia akan ingin ketemu surga, ketemu neraka, ketemu pahala. Neraka adoh, padahal itu makhluk. Padha ambek ngenten. Nek jenengan pingin rokok, ojo njukuk rokoke. Budalo nang pabrike.
oleh gede tak gak? Luwih gede. Nek sampean golek rokokan ya mek kursi tok. Tapi nek nang pabrike lho silahkan pulang sampean membawa wis saenak sampean. Ketemu sing duwe pabrik dadi kekasih pabrik sampean wis gak tuku. Ning kuno nggone rokok. Artinya janganlah surga menjadi tujuanmu, janganlah pahala menjadi tujuanmu. Tujuanmu hanya satu, liqa Allah, bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu tujuanmu. Hati jenengan sholat tujuannya bertemu, makan tujuannya bertemu, minum tujuannya bertemu, bekerja tujuannya untuk bertemu Allah. Bila mana ini menjadi tujuanmu dalam hati, maka urusan dunia itu katut sendiri. Ganjarane apa jenis gaji nih jenengan kerja mesti dapat, sampai wareg makan kenyang mesti dapat, hilangnya dahaga jenengan minum pasti hilang. Jadi disitulah Pak, jenengan tujuan jangan mencari makhluknya, tapi bertemulah terhadap Kholiknya. Lakukan hal itu sebelum kematianmu. Oleh sebab itu manfaatkanlah sisa-sisa waktu umur kita. Berapa tahun kita masing-masing tidak tahu, gunakan amaliyah yang bersifatkan mohon maaf pertemuan terhadap Allah. Caranya zikir sirul asror iku kemana-mana tak gendong, kemana-mana tak gendong. Mbah Surip asli Mojokerto. Bon, itu Bapak Ibu apa yang materi bisa kami sampaikan berkenaan dengan amalan sholihan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Wis rupa-rupa wae unek-unek ning ati sampean entekno bengi iki. Wis entekno. Kula mboten batesi pertanyaan jenengan sak kersa. Monggo.